Ustadz Abdul Somad diserang, umat Islam melawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Zaman, jamaahnya Ustadz Abdul Somad. Tadinya saya berencana nggak akan buat vlog sampai 17 April 2019. Tapi ngelihat ulama garis lurus yang begitu saya cintai dan kagumi karena kehebatannya dalam mengarahkan umat, karena kedalaman ilmu agamanya, karena ketawaduan sikapnya, hari-hari ini sedang difitnah dengan begitu keji, diserang dengan brutal, tapi dilakukan dengan cara yang dungu. Ustadz Abdul Somad diperlakukan seperti itu jelas karena dukungannya ke salah satu capres yang disampaikan sehari sebelumnya. Jadi saya putuskan buat bikin vlog ini. Saya nggak lagi bicara pilpres, nggak lagi bicara kampanye, tapi saya lagi menyuarakan jeritan hati jutaan jamaahnya Ustadz Abdul Somad yang hatinya perih ngelihat beliau diperlakukan seperti ini. Meski saya yakin Ustadz Abdul Somadnya sendiri pasti bijak dan tenang-tenang aja ngadepin hal ini. Persis seperti kata-kata beliau saat dialog dengan Pak Prabowo. Malam ini saya bisa tidur, Pak. Saya sudah utarakan semuanya. Selanjutnya apa yang akan menimpa saya serahkan pada Allah. Ya, serangan awal muncul dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana. Dia bilang kalau Ustadz Abdul Somad melanggar aturan netralitas PNS karena beliau secara terbuka menyatakan dukungannya ke Capres Prabowo Subianto. UAS sudah berpolitik praktis, itu tidak boleh. Kan beliau dosen PNS, meski alasan cuti pun tetap tidak bisa. Begitu katanya. Ustadz Abdul Somad dinilainya udah ngelanggar surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pelaksanaan netralitas serta peraturan pemerintah 42 tahun 2004 yang ditetapkan 15 tahun yang lalu tentang kode etik PNS. Tapi di pasal 28 konstitusi mengatakan bahwa setiap warga negara punya hak untuk menyatakan pendapat baik tertulis maupun lisan, dan barang siapa menghalangi itu kena pidana. Nah, bertentangan kan? Terus gimana dengan para kepala daerah pendukung capres dan cawapres Joko Widodo Maruf Amin? Kok boleh? Apa karena mereka bukan PNS? Kok ada aturan yang kontradiktif? Dibiarin aja. Padahal kalau kepala daerah pengaruhnya kan besar sekali itu. Kalau gitu, ini namanya sudah bentuk intimidasi. Serangan berikutnya, akun Twitter Pak Said Didu diretas dan oleh peretasnya digunakan untuk memfitnah Ustadz Abdul Somad dengan nyebutin kalau Ustadz Abdul Somad dengan pihak televisi yang menyiarkan pertemuannya sama Pak Prabowo adalah bayaran, dan menyeret pula fitnah bahwa di situ ada peran Karni Ilyas. Bayarannya sampai miliaran rupiah dan rumah mewah di Jalan Kamboja, Desa Rimbo Panjang, kilometer 20, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Nggak cukup di situ, Ustadz Abdul Somad juga disebut telah berselingkuh. Astagfirullahaladzim. Sebegitu paniknya mereka yang ketakutan karena Ustadz Abdul Somad menyatakan pilihan politiknya. Fitnah yang muncul pasca pertemuan dengan Prabowo rupanya memang udah dipersiapkan matang sebelumnya. Sehubungan dengan tudingan tersebut, TV One melalui akun Twitter resminya udah mengklarifikasi bahwa itu adalah fitnah. Foto yang disebar nggak berkaitan dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad mendukung Pak Prabowo. Ustadz Abdul Somad sendiri juga udah ngebantah fitnah yang dilakukan hacker melalui akun Twitter mantan Sekretaris Kementerian BUMN Pak Said Didu. Tentang bantahan fitnah perselingkuhan juga dapat bantahan dari orang soleh lainnya insya Allah. Ustadz Tengku Zulkarnain, Wasekjen MUI. Beliau ngasih penjelasan bahwa Dr. Diana Tabrani adalah adik sepupunya. Saya kutip kalimatnya ya. Bahwa setiap ada acara yang bersamaan antara adik sepupu saya Dr. Diana dengan tabligh akbar adik angkat saya Al-Ustadz Abdul Somad dimanapun aja, maka suami beliau, adik Syed Lukman akan menemani Dr. Diana. Beberapa kali kami secara kebetulan malah pernah berada dalam satu hotel dengan Adinda Lukman dan istri beliau yang ikut acara Adinda Ustadz Abdul Somad. Fitnah ini seperti disengaja dan muncul pasca Al-Ustadz Abdul Somad menyatakan tidak mendukung Jokowi, atau kebetulan aja? Kami benar-benar heran kenapa dalam keadaan pemilu dan pilpres ini banyak peretasan akun terjadi. Dan sialnya,
akun yang diretas rata-rata adalah mereka yang tidak pro petahana. Belum terdengar adanya peretasan akun milik pendukung beliau sama sekali. Akhirnya, di unggahan status dan foto-foto di Instagram dan Facebook, Ustadz Abdul Somad menanggapinya dengan kalimat, "Apa yang terjadi pada saya, kuserahkan semua pada Engkau ya Allah. Dan yang penting sudah kusampaikan." Ya, beliau udah ngeduga akan diperlakukan seperti ini oleh pihak-pihak yang gak senang beliau ngedukung Prabowo. Gak cukup dengan kalimat itu, Ustadz Abdul Somad juga ngelampirin 3 foto dengan kalimat yang bijak. Menjadi marah hanya karena berbeda pilihan. Lalu marah berubah menjadi fitnah. Menunjukkan akal tak lagi mengikat nafsu. Semoga kita tetap jaga NKRI dengan kelapangan hati. Masya Allah. Kalimatnya tetap kental dengan kepeduliannya pada bangsa ini, meski yang diserangnya urusan personal. Lantas, ke siapa kalimat itu ditujukan oleh Ustadz Abdul Somad? Ya ke siapa lagi kalau bukan ke pihak-pihak yang gak mau umat Islam memilih Prabowo. Ini sih logika yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Bahkan sama anak SD sekalipun. Ya, kubu seberang ngelihat reaksi publik yang begitu tersentuh dengan cara-cara baik yang dilakukan Ustadz Abdul Somad saat mendoakan Prabowo terpilih menjadi presiden. Indikasi perpindahan pilihan pun begitu nyata kita lihat di sosial media. Banyak sekali yang karena tayangan itu berbondong-bondong orang yang tadinya masih mau memilih Jokowi beralih menjadi pilih Prabowo. Air selalu mengalir. Dia tidak bisa ditahan. Ketika dia ditahan, maka dia akan menjadi sebuah perlawanan besar. Ini ungkapan Ustadz Abdul Somad yang berikutnya. Interpretasi saya sama kalimat ini adalah, air mengalir itu adalah keinginan perubahan mendasar dari mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia. Keinginan yang faktual dan nyata di pelupuk mata. Maka tentu nggak bisa ditahan. Kalau petahana coba-coba untuk menahannya dengan melakukan fitnah-fitnah keji dan brutal terhadap ulama-ulama soleh, maka ini tindakan yang dungu. Maka ini akan jadi gelombang air yang sangat besar dan menghempaskan petahana dalam hitungan waktu yang sangat cepat. People power akan menunjukkan buktinya, seperti yang udah kita buktikan di gerakan 212. Atau bahkan sangat boleh jadi, ini akan jauh lebih besar. Tsunami politik akan segera dirasakan oleh petahana. Fitnah keji yang kalian lakukan ke ulama-ulama sedikit pun gak bikin kami gentar. Islam adalah agama pegas. Semakin difitnah, derajatnya akan semakin naik. Udah kebuktian di seluruh dunia. Semakin Islam difitnah, semakin tinggi pertumbuhannya di dunia. Giro Islam di Indonesia juga meningkat saat Al-Qur'annya difitnah Ahok. Sekarang, masyarakat banyak yang makin sadar di mana letak kebenaran berpihak dan mulai bergabung di barisan yang sama. Insya Allah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.